Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayah. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang hadir di Yayasan Nurul Qalbi ya, dan juga yang hadir di Zoom atau melalui online. Pertama-tama saya sampaikan salam takdim saya kepada para pembina yayasan, jajaran pengurus Yayasan Nurul Qalbi yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini memberikan saya kesempatan gitu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan apa yang saya ketahui aja gitu ya. Karena bagi saya hadir di majelis-majelis seperti ini adalah sesuatu yang nanti insya Allah di akhirat nanti akan kita rindukan gitu Pak. Karena ya balik lagi, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, termasuk yang tadi sudah khatmil Quran ya, alhamdulillah. Nah insya Allah ini menjadi sebuah pahala atau keberkahan yang sangat besar bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya sebenarnya di sini ada yang seperti yang gak asing. Ada yang sebenarnya sudah pernah ketemu sama saya gitu di beberapa kesempatan di program di Basnas ya, TOT Al-Quran Braille gitu. Ya mungkin ada yang sudah ketemu dengan saya atau sempat ngobrol dengan saya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dapat berkumpul lagi, kita dapat bermuajahah lagi. Semoga ini juga menjadi wasilah untuk kita semua sebagai sebuah jalinan persaudaraan gitulah. Bukan hanya di dunia Pak ya, tapi nanti juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita sendiri gak ada yang bisa menjamin Pak ya, gak ada yang bisa menjamin apakah nanti kita masuk surga gitu. Kalau neraka udah pasti udah dipastikan kalau kita banyak salahnya, banyak maksiatnya, banyak dosanya, itu udah pasti dijamin sama neraka. Tapi bukan berarti dengan banyaknya dosa kita terus kita menjadi putus asa, wala ta'asu min rahmatillah. Mungkin jangan kita berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan min farsin wa damin labanan khalisan sa'igun lisyaribin. Surat An-Nahl ya. Nah, dalam ayat tersebut kan menjelaskan seperti ini Bapak-bapak sekalian, bahwa dalam sapi, hewan sapi, Bapak-bapak pernah minum susu sapi kan? Ya, pernah, paling nggak sekali pernah ya. Nah, sapi itu kan dia di dalam tubuhnya ada darah, makanannya apa Pak? Rumput, ya kan? Terus dia menghasilkan kotoran juga di dalam tubuhnya, dari dalam tubuhnya. Tapi Allah memberikan satu fadilah, sapi itu bisa menghasilkan susu. Artinya apa? Dalam tubuh sapi itu kan ada darah, ada kotoran, ada rumput segala macam. Tapi yang Allah kasih untuk manusia bukan kotoran sama darahnya Pak, tapi apa? Susunya. Artinya apa? Membaca Al-Quran di zaman modern itu menjadi penting.
zaman ini khususnya menjadi penting. Kenapa? Di tengah banyaknya gesekan-gesekan, di tengah banyaknya penyesatan-penyesatan, baik itu dari fikih, kemudian dari akidah, kan kita nggak asing Pak. Beberapa waktu yang lalu kan viral itu Pak, ya siapa namanya, Mama Gufron ya, wa makoli disampaikan apa, perkataannya cuma wa makoli tapi maknanya banyak sekali. Nah, artinya di situ, di tengah banyaknya penyesatan umat akidah, itu kita harus tetap istiqomah untuk membaca Al-Quran. Makanya Allah mengatakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, Allah mengatakan bahwa kenapa kita harus membaca Al-Quran, terus kenapa kita harus mengikuti ulama. Karena kalau dalam ayat tersebut dikatakan sirotokal mustaqim, sirotoka maksudnya bukan sirotol ladzina an'amta alaihim. Nah, Allah kan gak tidur Bapak-Bapak sekalian, Allah gak minum, Allah gak makan. Artinya kalau Allah mengatakan sirotoka, nah kita kan jadi kebingungan bagaimana Allah tidur, bagaimana Allah makan. Nah, makanya siratal ladzina an'amta alaihim. Makanya di sini jalan orang-orang yang kau beri kenikmatan, termasuk para ulama, termasuk para anbiya. Makanya kita mencontoh nih para ulama bagaimana mereka makan. Kan mereka juga menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai patokan dalam hidupnya, ya kan? Laulal ulama lama arafnal anbiya. Kalau nggak ada ulama, kita nggak bakal kenal sama Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi, terus kenapa kita penting membaca Al-Quran? Karena saking banyaknya penyesatan, umat itu menjadi nggak paham Pak, mana yang benar, mana yang nggak benar. Karena seakan-akan kan mereka ceramah meyakinkan sekali Pak, menyampaikan hukum, menyampaikan terkait dengan akidah itu meyakinkan sekali. Ya namanya juga marketing gitu ya bahasanya, pemasaran. Nah kalau kita mengiklankan sesuatu, kalau kita sendiri nggak yakin dengan produk kita, kira-kira orang yang mau beli nggak Pak? Targetnya mau beli nggak Pak? Enggak kan? Misal nih saya jelaskan, Pak ini saya punya air minum, ya biasa-biasa aja sih air minumnya, nggak kenapa-napa, ya cuman kalau diminum jadi nggak aus gitu. Nah kira-kira tertarik nggak Pak? Enggak. Tapi kira-kira kalau saya jelaskan kayak gini, Pak ini air sudah dibacakan doa, insya Allah ini menjadi sebuah wasilah kalau Bapak punya penyakit, punya hajat, kalau diminum ini bisa menjadi wasilah untuk mencapai Bapak supaya sehat, menjadikan anak-anak Bapak menjadi anak-anak yang soleh. Itu kira-kira mau nggak Pak? Wah, ya pasti banyak yang mau. Nah makanya kita selaku umat muslim juga harus menciarkan, khususnya kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilakukan. Ini Masya Allah sekali. Hari ini udah khatam semua Pak ya? Alhamdulillah. Saya belum khatam soalnya. Jadi saya numpang aja di sini supaya dapat keberkahan khatam Al-Qur'annya gitu. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat beberapa waktu yang lalu ketika kita kegiatan di Pusdiklat Kemenang waktu itu dengan salah satu yayasan. Waktu itu Ustadz Furqan menyampaikan gini, ada yang kenal ya Ustadz Furqan Hidayat ya, yang menulis buku itu. Nah, iya, menulis buku. Nah, beliau menyampaikan seperti ini. Di Indonesia itu persentase, mohon maaf Pak, tunanetra itu kan banyak ya, persentasenya banyak. Tapi jarang sekali ada lembaga yang mau menyentuh untuk berdakwah atau mengajarkan mereka terkait dengan bagaimana membaca Al-Quran. Padahal itu kan menjadi tanggung jawab kita Pak ya. Mohon maaf teman-teman yang awas gitu, untuk mengajarkan atau untuk memfasilitasi lah minimal bagaimana agar teman-teman tunanetra ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
Artinya kalau ada misal satu orang, ya nggak satu orang, misal ada satu komunitas di masyarakat, terus mereka tidak bisa membaca Al-Quran karena keterbatasan, misal tidak bisa melihat dan lain sebagainya. Nah itu kan menjadi tanggung jawab kita bersama, Pak, untuk mengajarkan ke mereka. Kalau mereka tidak terjamah atau nggak kita ajarkan, kita juga yang dosa, kan gitu. Makanya saya bersyukur sekali teman-teman hari ini mau hadir bahkan untuk khatmil Quran dengan kondisi yang seperti ini. Saya malu pada diri sendiri sebenarnya. Justru malah saya yang harusnya bisa menjadi contoh, harusnya bisa menjadi, bukan contoh ya, karena kan saya paling baik aja, tapi menjadi partner gitu untuk kita sama-sama menuju kebaikan. Nah makanya Ustadz Furqan tuh menjelaskan, kalaupun ada satu golongan masyarakat yang enggak terjamah oleh kita, itu kan kita dosa. Nah makanya Allah nanti akan membangkitkan kita kan, lima hasyartani amma wa qad kuntu basira. Orang-orang yang melihat itu nanti banyak yang dibangkitkan di hari kiamat itu dalam keadaan buta. Kenapa? Ya balik lagi, karena mereka udah ada Al-Quran nih Pak. Ada Al-Quran di depan kita, bisa kita baca, bisa kita maknai, bisa kita pelajari. Tapi mereka tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Hidup, ya hidup aja, nggak ada tujuan, nggak ada maksud. Akan tetapi banyak teman-teman yang justru dengan segala keterbatasannya mau untuk mempelajari Al-Quran. Mau, bukan mempelajari dalam artian bukan hanya membaca ya, tapi dalam artian udah mengenal bagaimana hukum-hukum dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang misal haji seperti apa, bagaimana Al-Quran menjelaskan peristiwa ini dan itu dan lain sebagainya. Nah maka nanti insya Allah kita semua, kita sama-sama berdoa sebenarnya, mengharap supaya kita nanti dibangkitkan di hari kiamat itu di dalam keadaan tidak buta, dalam keadaan normal gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya saya di sini sebenarnya permohonan dari Ustadz Tri. Jadi saya menyampaikan salam dari beliau untuk Bapak Ibu sekalian, karena beliau sedang recovery untuk memulihkan ya bahasanya, untuk pemulihan. Jadi kita doakan supaya beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu kan mukjizat ya Pak. Percaya nggak kalau Al-Quran itu mukjizat? Percaya kan? Buktinya dari zaman Nabi Muhammad, dari zaman sahabat sampai sekarang, bahkan untuk siapapun yang membacanya, bacaannya tetap sama nggak Pak? Atau berubah? Sama. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sampai akhir itu juga dari dulu seperti itu. Nabi sekarang tahun berapa Hijriah Pak? 1400 berapa? 1446 ya. Oh karena kemarin tahun baru ya. Nah 1446 tahun yang lalu Al-Quran itu Al-Fatihahnya kayak gitu Pak. Nah sekarang masih sama Al-Fatihahnya. Jadi artinya salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah dia tidak akan berubah. Ya kan Pak? Iya. Makanya perlu kita yakini bersama bahwa berkumpulnya kita pada hari ini dalam rangka untuk menjaga, ya kan? Walaqad nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah itu telah menurunkan Al-Quran dan Allah sendiri, ya kan? Wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan bahwa Allah yang akan menjaga langsung Al-Quran ini. Artinya Allah akan menjadikan manusia-manusia, hamba-hambanya itu orang-orang yang menjaga. Nah, di sini kita bisa memilih peran sebenarnya, Pak. Peran antara kita mau jadi bagian orang yang menjaga Al-Quran atau orang yang tidak peduli sama Al-Quran. Nah,
hadirnya kita di sini adalah sebagai bentuk bahwa kita menentukan posisi. Ketika Allah telah mengatakan wa innallahu lahafidhun, kita menentukan posisi. Apakah kita di barisan orang-orang yang menjaga Al-Quran atau di barisan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran? Karena sekarang banyak nggak Pak kira-kira orang yang misal Al-Quran diinjak-injak, maksudnya dilecehkan dalam bahasanya ya, dilecehkan, dibakar, dikencingin dan lain sebagainya. Kita marah nggak Pak? Marah ya. Tapi ada orang yang dengan Al-Quran diperlakukan seperti itu. Maksudnya bukan secara fisik aja Pak ya, tapi maknanya disimpangkan. Ya, banyak nggak ulama-ulama yang menyimpangkan makna dari Al-Quran? Ya, ada yang mohon maaf, ada yang LGBT, yang suka sesama jenis itu Pak, mencari dalil dalam Al-Quran padahal maknanya nggak seperti itu, akhirnya dimaknai seperti itu, ya kan? Ulil irba minar rijal, orang yang nggak punya syahwat, mereka memaknai ini sebagai syahwat mereka itu apa bahasanya? Gay, homo. Mohon maaf kalau bahasanya agak kasar, tapi memang ini harus kita bahasakan seperti itu supaya apa? Perbuatan yang hina akan tetap hina dengan namanya gitu, tidak kita perhalus, gitu Pak ya. Nah, artinya banyak sekali orang-orang yang dengan pemahaman ceteknya, dengan seenaknya menyimpangkan makna-makna yang dalam Al-Quran. Nah itu termasuk juga menghinakan, bukan secara fisik Al-Quran saja yang dihinakan, tapi menghinakan melalui makna-maknanya. Nah sekarang itu kan meskipun aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang menyimpang, kira-kira banyak nggak Pak pengikutnya? Banyak. Ternyata banyak. Ya tadi saya bilang Mama Gufran itu pengikutnya kan banyak Pak, bahkan sampai dikawal dan lain sebagainya. Nah makanya kemarin alhamdulillah MUI kita bergerak mendengar suara umat gitu, melalui Kiai Khalil Nafis ya, kemarin menyampaikan bahwa beliau akan dibina. Karena kan bahaya ini Pak, mereka kan menyimpangkan apa ya, ajaran agama Islam itu sampai segitunya. Dibilang video call sama malaikat, dibilang siap menjaga, saya siap menjadi penjaga gawang neraka katanya. Waduh, naudzubillah. Karena saya pikir ya nggak apa-apa jadi penjaga gawang neraka, nanti pemain bolanya ya orang-orang neraka semua. Iya, artinya kita itu di zaman dimana Al-Quran itu harus benar-benar kita pegang teguh, karena kalau tidak bahaya. Ini kan mohon maaf, ini bisa kita bahasakan ya apa namanya ya, dajjal-dajjal kecil lah ya. Bahkan dengan orang-orang seperti itu banyak yang mengikuti. Coba kita bayangkan nanti di hari kiamat dajjal benar-benar turun, kemudian dengan berbagai fitnahnya. Fitnah itu kan kalau kita bahasa Indonesia memaknai kita mengatakan orang gimana ya, kita mengatakan sesuatu yang orang itu tidak melakukan sebenarnya gitu. Oh bapak mencuri, padahal enggak, itu fitnah. Tapi fitnah dalam bahasa Arab itu artinya adalah ujian. Ya kayak tadi yang saya bilang, membiaskan atau membuat sesuatu yang benar menjadi tidak benar, ya kan? Wa maqalina rahmatan malaikat dan lain sebagainya, tapi dia memaknai seakan-akan itu firman Allah, memaknai seakan-akan itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan sudah dijelaskan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja, ya kan, kadzaba alayya, berbohong atas namaku, maka dia harus mempersiapkan tempat baginya di neraka. Makanya kita nggak boleh sembarangan ngomong qala Rasul terus kita karang sendiri. Contoh apa nih yang ada di depan bapak-bapak? Lontong ya. Inna lontong makul ta'amul jannah gitu. Sesungguhnya lontong itu makanan
surga, orang-orang surga, bukan sesat itu Pak. Ya makanya hari ini kita memerlukan yang namanya Al-Quran itu sebagai penolong kita. Artinya di segala gesekan yang ada di bumi ini, segala kehancuran yang ada di bumi ini, kita harus tetap menjadi orang-orang baik. Kita tetap harus menjadi orang-orang soleh, ya kan? Karena dalam Al-Quran kan juga dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Orang-orang yang udah meninggal Pak, kita kan nggak bisa ngomong ya sama mereka. Jadi kalau Mama Gufron katanya bisa. Tapi gini, orang-orang yang sudah meninggal, mereka menyampaikan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mundurkanlah ajal kami itu sedikit aja. Fasaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, saya akan fasaddaqu itu kan ada takkid di situ, ada penekanan. Ya Allah, saya akan benar-benar menjadi fasaddaqu wa akum minas solihin. Saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Benar-benar saya akan menjadi orang yang soleh. Makanya kita mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernafas, untuk menjadi orang-orang soleh, kita manfaatkan. Ya karena kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar adanya, ya kan? Kita mengimani betul bahwa segala yang ada dalam Al-Quran itu benar adanya. Adanya seperti itu Pak. Orang-orang yang sudah meninggal, mereka berharap bahwa untuk kembali ke dunia dan beramal soleh. Ya kan orang yang merugi. Kalau misal gini Pak, saya kasih contoh. Kita di dunia kaya raya. Amin ya, amin ya, alamin, semoga seperti itu. Nah, karena ya suatu kewajiban juga supaya kita bisa banyak beramal gitu. Tapi kita banyak maksiat, kita nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah bantu orang. Tapi Allah memberikan kita kehidupan yang kaya raya, yang enak lah bahasanya. Terus kita meninggal, ya naudzubillah, orang kaya nggak pernah sedekah, nggak pernah ibadah, terus meninggal masuk neraka. Tapi paling nggak dia sudah mendapatkan kenikmatan di dunia. Kan lebih sengsara lagi Pak. Udah di dunia sengsara, nggak pernah ibadah, nanti di akhirat juga tambah sengsara. Nggak ada nikmatnya, di dunia nggak dapat nikmat, di akhirat juga nggak dapat nikmat. Di dunia tersiksa, sengsara, celakanya double. Makanya udah jatuh ketiban, ya ketiban rumah ini bukan ketiban tangga lagi, ketiban duren. Nah artinya kita jangan sampai menjadi orang-orang seperti itu. Nah ini dijelaskan Allah itu maha adil. Makanya kan Pak, ya kan, Allah maha adil. Dalam satu kisah kan ada yang bertanya kepada seorang ulama, kenapa Allah itu enggak ada, maksudnya tidak menampakkan wujudnya gitu. Allah itu wujud ya Pak, tapi tidak menampakkan wujudnya. Kenapa? Ya karena nanti nggak adil. Orang-orang, mohon maaf, orang-orang tunanetra, mereka nggak bisa ngelihat. Terus yang bisa ngelihat Allah hanya orang-orang yang diberikan kenikmatan untuk bisa melihat. Kan nggak adil ya Pak ya. Nah makanya di akhirat Allah mengatakan, bukan di akhirat Allah mengatakan, mohon maaf, tapi nanti di akhirat kenikmatan yang paling besar itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berharap semoga nanti kita di akhirat dibangkitkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu. Makanya jangan sampai kita udah di dunia sengsara, kita nggak dapat banyak kenikmatan, terus di akhirat kita juga sama, ya kan? Karena ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi dunia itu memang sebenarnya dimaknai penjaranya orang-orang beriman. Kita diberi aturan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu. Kan sebenarnya yang Allah larang itu kan cuma sedikit ya Pak. Ya, yang Allah larang itu perbuatannya sedikit, sisanya boleh artinya. Iya.
Nah, iya maksiat nggak boleh meskipun banyak bentuknya gitu. Tapi sisanya Allah bolehkan. Contoh makanan Pak, paling mudah ya. Makanan yang haram apa? Mohon maaf, babi. Terus apa? Bangkai, daging. Ya hewan-hewan yang bertaring, berkuku, ya kan? Sisanya kan halal. Ya, banyak banget. Makanya kita dikasih ada sapi, ada ayam, ada kambing, ada unta. Apalagi Pak, ada ikan. Nah, terus kita dihadapkan sama daging kucing misalnya. Iya, makanya kalau kita milih kucing itu sebenarnya sebuah kebodohan. Karena kita diberikan banyak sekali nikmat, tapi kita tidak sadar. Inna a'toina kal kautsar gitu kan. Allah itu telah memberikan nikmat yang sangat melimpah, tapi kita nggak sadar. Terus ada lagi cerita, ya bukan cerita, tapi lebih ke arah muhasabah. Kalau bapak-bapak dikasih 50 miliar mau nggak Pak? Mau ya, pasti mau. Gak mungkin orang mau. Iya. Tapi ada syaratnya Pak. Nah, misal saya kasih nih Pak 50 miliar, Bapak terima kasih nggak ke saya? Terima kasih, pasti. Boh, terima kasih. Wah iya, disembah-sembah ya, sujud-sujud gitu. Tapi dengan syarat Pak, saya kasih 50 miliar, tapi Bapak besok pagi nggak bangun lagi. Ayo, gimana Pak? Mau nggak Pak? Iya, gimana? Saya kasih 50 miliar nih, tapi besok pagi nggak bangun lagi. Mau nggak Pak? Kan nggak mau ya, kita masih pengen memperbaiki diri. Nah, tapi Allah itu Pak, setiap hari ngasih kita 50 miliar lebih. Taruhlah lebih, karena apa? Dibandingkan 50 miliar, kita masih pengen hidup. Ya kan? Dibandingkan 50 miliar, kita masih ingin dibangunkan. Allah tiap pagi Pak ngasih itu. Allah tiap pagi ngasih kita bangun, ngasih kita nafas tanpa kita minta. Kira-kira kita sering nggak Pak kalau bangun tidur kita baca doa? Nah, alhamdulillah kalau kita melakukannya. Yang kita sadarkan itu Pak, Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak gitu. Orang bapak-bapak saya kasih pilihan, mau 50 miliar atau besok tetap bangun. Ya kan? Itu kan menjadi sebuah muhasabah juga, bahwa nikmat yang Allah berikan itu sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Nggak bisa dihitung dengan nominal. Sekalipun 100 miliar Pak, saya kasih nih, jam berapa ini? Setengah 12 ya. Setengah 12 saya kasih 100 miliar, tapi nanti jam 1 nggak bangun lagi. Mau nggak? Oh nggak mau. Makanya 1 jam Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup, itu harganya jauh lebih berharga daripada uang 100 miliar. Nah, apalagi dengan hidup itu kita bersyukur. Makanya salah satu bentuk bersyukur adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apalagi plus bonus menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, termasuk yang kita lakukan saat ini. Insya Allah Pak, kalau kita meyakini apa yang kita lakukan hari ini, dari jam berapa Pak tadi? Jam 8 ya? Dari jam 8, atau bahkan ada yang sudah start duluan khatmil Qur'annya dari jam 6, atau habis subuh, ba'da subuh udah mulai membaca Qur'an, mulai nyicil-nyicil gitu. Nah insya Allah itu semua harganya lebih mahal Pak daripada 100 miliar yang saya katakan tadi, bahkan 1 triliun. Kan harta itu jadi gak berguna maksudnya bukan gak berguna, tapi nilainya jauh lebih rendah daripada nikmat yang Allah berikan, termasuk nikmat hidup ini. Allah kasih kita bangun, ini kan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Makanya Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau ngitung nikmat Allah tuh nggak bisa kita hitung, ya kan? Udah jelas contohnya. Bagaimana kita bisa menghitung nikmat yang Allah berikan?
Sedangkan kita bandingkan dengan nominal saja, kita tidak akan mau mengambil nominal itu. Tuh, makanya Bapak-bapak sekalian, kegiatan seperti ini insya Allah menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat. Amin. Karena saya Amin. sendiri juga melihat bahwa, mohon maaf Pak, banyak orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah tapi mereka nggak pernah baca Al-Quran, terus nggak pernah sholat. Saya sebenarnya sayang, saya punya tetangga, ya nggak ngomongin tetangga, tapi ini menjadi ibrah, pelajaran saja buat kita. Beliau punya rumah 3. Rumahnya bukan rumah petak Pak, rumah istana gitu, gede Masya Allah, rumah gedung. Saya nggak tahu bisnisnya apa gitu. Cuman beliau itu sholatnya jarang Pak, setahun sekali pas Idul Fitri tok. Jadi ya semoga, ya maksudnya semoga di akhir hayat beliau memang bertaubat pada waktu itu. Cuman karena saya nggak tahu ya di akhir hayatnya ya kondisi meninggalnya kurang baik. Tapi ya kita berharap, doakan semoga Allah memberikan yang terbaik. Nah artinya gitu Pak, kita itu ketika diberikan kenikmatan yang besar, terus kita tidak bisa memanfaatkan kenikmatan itu untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, itu juga menjadi kerugian, kecelakaan juga buat kita. Nah makanya kita diberikan kenikmatan ini, kita manfaatkan semua yang Allah berikan, agar supaya kita juga mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur nanti Pak, majelis ini nggak cuma bertahan di dunia tok. Tapi mohon maaf, ini dari jamaah yang banyak sekali ini, kan pasti ada ya yang sudah almarhum ya, atau ya kan mungkin teman-teman Bapak dari sebagian banyak ada. Iya. Ada. Nah dari situ kan kita bisa melihat bahwa mereka itu sebenarnya, kita berharap, kita doakan ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, Allah menempatkan mereka di tempat terbaik di sisinya. Tapi bisa jadi Pak, mereka-mereka yang sudah mendahului kita, dengan kita tetap istiqomah menjalankan majelis ini, mereka kangen Pak, pengen gabung sama kita lagi, pengen nambah lagi bahkan. Nah ini menjadi juga dorongan untuk teman-teman yang mungkin masih, kalau ada kegiatan rutin seperti ini masih suka hilang atau kayak alasan untuk gak ikut. Nah semoga ini juga bisa menjadi motivasi lah buat kita, bahwa orang-orang yang dahulunya membaca Quran bareng kita, ibadah bareng kita, kangen Pak, pengen ibadah lagi. Mereka pengen bahkan, udahlah kalau bisa gak usah pulang, saya seharian atau sebulan full saya baca Quran, udah gak apa-apa, gak usah ini itu, yang penting saya diberikan kenikmatan untuk tetap dekat takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena ya gak ada nikmat yang paling nikmat kecuali nikmat ibadah, ya kan? Makanya kita diberikan takdir oleh Allah untuk berkumpul, membaca Al-Quran, beribadah dan lain sebagainya, itu nanti menjadi salah satu nikmat yang paling kita kita rindukan nanti di akhirat. Nah semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi wasilah kita untuk sama-sama kita tetap bertahan dalam istiqomah dalam jalan Al-Quran ya, jalan Nabi Muhammad SAW selama kita hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini saya juga mohon maaf ya sebelumnya karena saya telat lumayan lama karena qadarullah tadi di jalan Enggak apa-apa. ada sedikit kendala gitu. Tapi ya balik lagi, manusia merencanakan, Allah yang menentukan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh kita Al-Ustadz Muhammad Taufik, dan beliau merupakan yang dari Basnas. Alhamdulillah berkesempatan menyapu disabilitas tunanetra nurul qalbi. Mohon izin
Ustadz. Mungkin Cek, assalamualaikum. Cek. biasanya untuk yang hadir di sini kurang lebih 20 orang. Dan juga biasanya di Zoom ada beberapa NQ dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan yang mengikuti ini hanya perwakilan aja, Ustaz. Hanya perwakilan dan juga perwakilan para guru aja, para guru dan juga para koordinator. Kalau di kalau total seluruh santri Nurul Qalbi ini kurang lebih 630 kurang lebih. 600. Iya, kurang lebih santri Nurul Qalbi yang bergabung untuk terus belajar Al-Quran dan menghafalkan Quran begitu. Baik, kepada Bapak Ibu para guru semua yang berada di sini maupun di Zoom, ya dipersilahkan, kita masih ada waktu untuk dipersilahkan jika ada yang mau bertanya terkait materi yang disampaikan atau ada hal-hal yang juga yang disampaikan. Alhamdulillah terkait materi hari ini setidaknya terkait dengan momentum Muharram tahun baru Islam, jadi kita bermuhasabah begitu ya. Kita muhasabah untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin itu, silakan Bapak Ibu yang ada di sini atau di Zoom. Mohon di Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, Ustaz. ya, sebentar, mohon izin yang di Zoom, yang instruksinya dari pusat aja ya, yang memutuskan siapa, soalnya yang di Zoom kayaknya banyak ya. Baik, dari pusat langsung menunjuk ya Bapak Ibu ya. Ada nggak nih Mas tadi? Assalamualaikum. Ya. Baik, sebentar. Dari mana? Dari ini Aba Ulu mau bertanya ya? Iya, mau bertanya. Oh ya, silakan Aba Ulu, tafadhal. Ya, Aba Ulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan semoga semuanya mendapat kemudahan segala urusannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan istiqomah untuk senantiasa kita mempelajari, menghafal Al-Quran insyaallah. Amin. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, semoga kita tetap rindu kepada Al-Quran dan tetap bersemangat untuk senantiasa menghafal, belajar Al-Quran. Amin. Begini Pak Ustadz dari Basnas, saya dari Kuningan. Apakah bisa berkoordinasi dengan Basnas Kabupaten Kuningan dalam pendanaan? Itu saja barangkali yang disampaikan. Jazakallah khair untuk Pak Ustadz. Mohon izin ini langsung saya jawab atau Langsung aja Ustaz ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bapak Abah UU ya. Mohon izin terkait dengan mungkin kalau kita di Basnas Pusat Pak ya. Jadi seandainya mungkin Bapak berkenan, silahkan apa pendanaan apa yang bisa kita bantu, silahkan diajukan saja Pak. Ya maksudnya kalau mau ke pusat langsung ke pusat juga tidak apa-apa Pak. Yang penting sebenarnya ada proposalnya, nanti kita kirim formatnya, syarat-syaratnya apa saja. Jadi nanti seandainya ada yang bisa kita kolaborasikan atau kita bantu terkait dengan apa yang menjadi problem di yayasan, insya Allah nanti kita bantu selama 3 aman Pak. Kita di Basnas itu ada yang namanya prinsip 3 aman. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Gitu Pak. Ya. Jadi selama secara syariat kita aman, yang kita bantu programnya aman, secara regulasi artinya regulasi dari birokrasi kita bisa dibantu, misal untuk asnaf apa, untuk kegiatan apa, dan terakhir aman NKRI. Jadi secara undang-undang itu juga didukung dan dilegalkan oleh undang-undang negara kita. Insya Allah kita siap membantu gitu Pak. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ya. Kemudian yang di Zoom masih ada ini
Nurul Qalbi 10B. Ya, ya, Nurul Qalbi 10B dalam hal ini Bu Siti ya. Ya baik. Ya, baik, dipersilahkan Bu Siti perkenalkan nama dari cabang mana begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Raisya dari NQ 10B Ciamis. Ahsanallahu alaik ya Ustadzuna hafizallahu ta'ala. Mohon izin saya untuk bertanya. Yang pertama, apakah dari Basnas untuk disabilitas? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Basnas dapat mendukung program NQ atau Nurul Qalbi, karena di Nurul Qalbi ini mempunyai program hafalan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran secara umum. Kemudian apabila saya perhatikan dari kajian Ustadz tadi, Ustadz adalah ahli Nahwu dan Shorof ya. Apakah Ustadz juga secara pribadi bisa mengajarkan kami dari Nurul Qalbi ini untuk menguasai ilmu tersebut? Jazakallahu khairan, Ustadz. Baik Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, tadi pertanyaan pertama saya kurang menangkap kurang jelas karena mungkin berbenturan dengan suara yang lain gitu. Silakan diulang Ibu yang pertama aja. Yang Baik. Iya, pertanyaan yang pertama saya ulang. Apakah program Basnas untuk disabilitas, Ustadz? Oh, iya. Baik. Kami sampaikan Ibu, sebenarnya pertanyaan kurang lebih sama ya dengan pertanyaan Abah UU tadi. Jadi insya Allah kita mendukung untuk program terkait dengan pemberdayaan disabilitas gitu. Karena kita juga punya program untuk untuk ya sebentar, kita punya dua program yang saat ini menjadi fokus utama di program dakwah kami, maksudnya program dakwah Al-Quran. Pertama kita punya TOT Al-Quran Braille, terus yang kedua TOT Al-Quran Isyarat. Nah, jadi kita memang sedang memfokuskan untuk program dakwah Quran untuk disabilitas. Seandainya Nurul Qalbi ini punya beberapa program yang sekiranya bisa kita kolaborasikan, termasuk tadi Ibu, ya mohon maaf Ibu, ya mungkin nanti kalau mungkin belajar Nahwu Shorof, coba, maksudnya kalau saya bukan ahlinya Ibu, mohon maaf gitu. Ya mungkin saya bisa mengajarkan untuk dasar-dasar dan lain sebagainya, tapi mungkin nanti bisa untuk dicarikan saja ustadz yang memang ahli di bidangnya, nanti terkait dengan misal mukafaah, terkait dengan pendanaan program, itu bisa dikoordinasikan dengan langsung ke Basnas gitu. Nah, untuk pengajuannya seperti apa Ustadz gitu kan biasanya. Untuk pengajuannya silahkan proposalnya nanti dikirimkan, ada tentu surat tertuju untuk Ketua Basnas RI. Nah, nanti ada nomor layanan mustahik, nanti jadi tinggal langsung, atau nanti langsung japri ke saya juga nggak apa-apa, nanti saya masukkan dulu ke itu. Nanti insya Allah seandainya memang memenuhi 3 aman tadi Bu, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI, insya Allah kita nanti bisa bantu seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin sekarang gantian ya, yang sekarang yang ada di ruangan ini yang non Zoom, yang offline. Ya, siapa? Ya, Pak Asmat. Ya, Pak Asmat silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmat dari NQ 4 Cinere. Saya dengar kabar Nurul Qalbi ini akan mengadakan pertemuan besar katanya ya, yang diadakan mungkin direncanakan di Jawa Barat. Nah, yang perlu saya sampaikan, apakah dari pihak Basnas bisa untuk membantu pendanaan acara tersebut gitu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mungkin nanti bisa langsung disampaikan aja Pak. Kan tentu program ini untuk pendanaan ada proposalnya ya. Untuk nanti diajukan, silahkan diajukan ke kami nominalnya berapa, dan seandainya kita bisa bantu 100%, kita bantu 100%. Tapi ya biasanya tergantung keputusan dari pimpinan, dan kita rapatkan dulu Pak tentunya. Jadi sekiranya kita bisa bantu untuk kegiatan ini berapa gitu. Dan mungkin itu aja Pak. Silakan nanti kalau misal sebenarnya ini udah umum, jadi saya sampaikan saja kalau misal memang ada program-program terkait dengan pemberdayaan disabilitas dan lain sebagainya, silakan diajukan saja ke Basnas. Nanti insya Allah seandainya kita bisa fasilitasi, nanti kita fasilitasi. Seandainya kita bisa kolaborasi, kita kolaborasikan gitu Pak, terkait dengan program ini gitu. Karena memang kita sekarang sedang fokusnya di program pemberdayaan disabilitas, alhamdulillahnya gitu. Jadi insya Allah kalau seandainya kita bisa bantu, kita bantu gitu Pak. Ya baik. Ya mohon izin Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau bisa pertanyaan jangan hampir sama dan jawabannya hampir sama juga. Mungkin barangkali ada pertanyaan terkait tema ini, kajian kita pada hari ini, ataupun ada pertanyaan yang mengganjal mungkin butuh jawaban, ya monggo. Kalau jawabannya hampir sama, ya sepertinya tidak perlu dipertanyakan ya, mungkin sudah tahu jawabannya lah begitu. Jadi apapun itu terkait program disabilitas sudah disampaikan tadi. Apapun ada rencana-rencana, apalagi tadi sempat disampaikan ya tadi, untuk kita memang ada agenda juga nih Pak Ustadz. Memang ada rencana, ya rencananya sih rencana kita di bulan Agustus rencananya, tapi kita tidak tahu bagaimana. Lagi coba ikhtiar terkait tadi ada pelatihan buat para guru untuk upgrading ilmunya begitu, lebih fokus kepada pendalaman itu ilmu tajwid dan fikih ibadah. Nah itu tadi sempat disampaikan ya, alhamdulillah kita sudah dapat gambarannya. Nanti barangkali bisa menjadi wasilah kita bisa dapat ya. Seandainya mungkin ada program dari Nurul Qalbi misal untuk pembuatan buku hadis Braille, hadis Arba'in Nawawi Braille. Udah ada belum ya kalau boleh tahu? Sudah ada Pak, sudah banyak dipercetakan. Kalau untuk hadis Arba'in mohon izin, tapi untuk buku Nahwu Shorof ini sama sekali belum ada Pak. Sedangkan umat Islam itu sudah rajin menguasai ilmu Nahwu Shorof untuk mempelajari Al-Quran. Ini sangat penting Pak. Jadi kalau untuk buku Nahwu Shorof itu memang belum ada di percetakan. Begitu Pak. Oh baik. Jadi nanti seandainya memang ada yang kita bisa kolaborasikan, khususnya misal tadi kalau emang belum ada buku buku Nahwu Shorof ya, nanti kita bisa kolaborasikan juga untuk pembelajaran dan lain sebagainya gitu. Jadi insya Allah selama kita bisa dukung, apa yang kita bisa dukung, kita dukung gitu Ibu Bapak sekalian ya, termasuk dengan program-program tadi. Jadi silahkan selama kita jelas programnya apa, terus tertujunya ke siapa, nanti insya Allah kita proses. Jadi kalau Bapak tadi misal di Kuningan, apakah kita bisa mengajukan ke Basnas Kuningan? Ya silahkan diajukan Pak, tapi ya kalau mau langsung ke Basnas Pusat juga tidak apa-apa, nanti kita bisa komunikasikan ke Basnas Kuningan gitu Pak. Baik, satu lagi mungkin ya dari Zoom. Ini atas nama Khairia ini dari mana? Mohon disebutkan nama dan dari cabang Nurul Qalbi mana? Ya, silakan. Khairia. Iya Pak. Saya izin bertanya Pak Ustadz terkait tema yang ini, bagaimana cara kita itu bisa menjaga Al-Quran dan istiqomah dalam membaca Al-Quran. Karena gini Ustadz, ketika saya itu ada acara yang padat gitu tuh sampai bahkan seharian itu tidak membaca Al-Quran sama sekali. Padahal kan direncanakan satu hari itu kalau nggak satu surat ya mungkin setengah juz atau satu hari berapa, seperti itu rencananya. Ketika ada acara yang sekiranya padat, nah itu tuh sampai rencana itu hilang Ustadz. Padahal kan
ketika membaca Al-Quran itu sangatlah penting. Nah, bagaimana caranya menjaga Al-Quran dan mengistiqomahkan, Ustaz? Terima kasih. Baik Ibu Khairiyah ya. Oke. Assalamualaikum. Dari Jawa Timur ya. Iya. Mohon izin Ibu. Jadi seperti ini. Iman itu kan naik turun. Jawa Tengah, Ustaz. Oh, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Oh, iya. Al-imanu yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Jadi iman itu kan, ibadah itu tergantung iman. Kalau iman kita lagi naik, kita pasti rajin banget ibadah. Jangankan baca Quran 5 menit Bu, 3 jam juga kita jabanin kalau iman kita sedang kuat-kuatnya. Ya kan? Jadi selama kita bisa menjaga diri kita selalu dalam keadaan iman, maksudnya iman kita selalu kuat, tergantung tadi indikatornya. Kalau kita sering-sering bermaksiat, ya imannya tipis. Tapi kalau kita sering-sering melakukan ketaatan, termasuk yang kita lakukan hari ini, insya Allah iman kita kuat. Dan sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang satu tujuan, satu visi dengan kita. Misal visi kita memang ingin memfokuskan diri untuk sering-sering membaca Al-Quran, maka dari itu kita juga harus banyak-banyak berteman dengan orang-orang yang baca Al-Quran. Gitu ya Ibu. Terus satu lagi saya sampaikan, di hadis Arba'in Nawawi udah jelas tuh. Yang pertama ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi selama kita sudah meniatkan Ibu untuk membaca Al-Quran, ya selama kesibukan yang kita lakukan adalah kesibukan yang bermanfaat. Jangan sampai kita melakukan kesibukan-kesibukan yang hanya melalaikan diri kita terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Selama niat kita itu bagus, selama niat kita itu untuk ibadah, termasuk membaca Al-Quran tadi, kalaupun kita memang bertabrakan dengan kesibukan, tidak apa-apa Ibu sebenarnya. Bukan tidak apa-apa. Ya sebaiknya kalau memang kesibukan itu bukan prioritas, boleh dikurangi. Nggak ditinggalkan ya, kalau meninggalkan kan takutnya gimana-gimana. Tapi mengurangi saja, kita sempatkan waktu. Nah tergantung niatnya seperti apa. Dan yang kedua, ya kalau kita pengen istiqomah, kita tetap jaga keimanan kita selalu dalam kondisi terbaik. Dan juga sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang satu visi. Kan mungkin kalau dalam syairnya kan berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Nah gitu kan. Nah iya, orang-orang soleh itu ya kan banyak visinya. Ada orang soleh yang rajin sedekah, ya kan. Ada orang-orang yang berkumpul, ya tergantung tujuan masing-masing. Artinya Ibu, kalau memang tujuan kita untuk istiqomah membaca Al-Quran, diusahakan untuk sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang membaca Al-Quran. Insya Allah nanti kita bisa selalu dalam keadaan istiqomah gitu. Amin. Itu. Baik, iya, alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, para guru, kita untuk pertanyaannya, untuk sesi kajian dan muzakarahnya kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan di bulan depan lagi insya Allah. Baik, dengan ya, selanjutnya sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh guru kita Ustaz. Pada Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, kita muhasabah diri kita untuk selalu dalam keadaan bersih. Seandainya hari ini kita punya niat yang kurang baik, seandainya kita punya niat yang kurang lah intinya, semoga Allah mengampuni dan kita beristighfar 3 kali sebelum kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك. اللهم يا رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan kita bacakan surat Al-Fatihah untuk teman-teman kita yang sudah mendahulu kita, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk semua para donatur, dan juga termasuk orang-orang yang merintis ya, orang-orang yang memprakarsai kegiatan ini. Semoga Allah berikan kita yang terbaik, semoga Allah berikan kita ampunannya, semoga Allah berikan kita rahmatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga kita bertemu di kesempatan yang lain. Seandainya kita tidak diberikan kesempatan di pertemuan yang lain, semoga kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Thariq, beliau dari Basnas. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dan juga kepada Bapak Ibu para guru yang alhamdulillah masih terus istiqomah untuk mengikuti kajian Khatmil Quran bulanan kita. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi diri kita, keluarga kita, dan seluruhnya para donatur yang terus mendukung program-program daripada Yayasan Sahabatun dan Nurul Qalbi. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita bacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.